Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab besar kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam perkenanan Tuhan pada hari ini di tahun 2025 kita boleh memperingati peristiwa yang agung. Itulah peristiwa di mana Kristus lahir di tengah-tengah dunia ini dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini, untuk menyelamatkan keluarga kita dan memulihkan keluarga kita. Oleh itu Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Malam hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai Anda.
Ya, dia lahir bukan dalam sebuah kemewahan. Kristus itu lahir dalam sebuah keluarga yang sangat sederhana. Bapa dalam sorga, inilah seluruh pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Tibalah saatnya kami kembali duduk diam mengarahkan hati pikiran kami
kepada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami semua. Dan kiranya firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tapi kembali membawa satu pembaharuan dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan shalom. Baik, langsung saja kita membuka teks yang menjadi renungan kita dari Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dan saya mengajak kita sekalian untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian teks firman Tuhan yang menjadi renungan Natal kita pada malam hari ini. Dan tema Natal seperti yang Bapak Ibu sudah lihat terpampang di belakang saya ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan ketika membaca tema ini? Apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian ketika membaca tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Ada apa dengan keluarga sehingga Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Ada apa dengan keluarga? Situasi dan kondisi apa yang dialami oleh keluarga sehingga Allah harus hadir untuk menyelamatkan keluarga? Apakah keluarga sedang tidak baik-baik sehingga Allah sendiri harus turun tangan? Dia harus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ada apa sih dengan keluarga sehingga tema kita Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Keluarga perlu diselamatkan. Situasi dan kondisi apa yang dialami oleh keluarga sehingga Allah sendiri dan tidak ada yang lain yang harus menyelamatkan keluarga. Nah, di dalam tema Natal pada tahun ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga yang didasarkan kepada teks yang tadi kita baca, Matius 1 ayat 21 sampai 24. Saya melihat ada dua poin penting dari tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga yang didasarkan dalam Matius 1 ayat 21 sampai 24. Ada dua hal penting. Yang pertama, alasan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kenapa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Kenapa? Apa alasannya? Dan yang kedua, berbicara tentang cara Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bagaimana caranya Allah itu hadir untuk menyelamatkan keluarga? Bagaimana caranya? Nah, dua hal ini akan kita coba renungkan bersama-sama. Dan mari kita melihat yang pertama. Apa sih alasan sesungguhnya yang membuat Allah dia hadir untuk menyelamatkan keluarga? Dia bukan hanya sekedar hadir di tengah keluarga, tapi dia punya satu tujuan, dia punya satu misi. Dia hadir di tengah keluarga untuk menyelamatkan keluarga. Mengapa Allah harus menyelamatkan keluarga? Perlu diselamatkan dari apa keluarga itu? Banjir kah? Krisis keuangan kah? Krisis ekonomi kah? Dan seterusnya, dan seterusnya. Mengapa Allah dia harus hadir untuk menyelamatkan keluarga? Jawabannya ada dalam ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki
dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa disebut Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau saya boleh ganti dengan tema kita malam ini, karena dialah yang akan menyelamatkan keluarga dari dosa mereka. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini kita bisa menemukan dengan jelas alasan kenapa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jawabannya jelas, karena keluarga sudah jatuh di dalam dosa. Karena keluarga sudah hidup di dalam dosa. Karena keluarga diikat, dicengkram, diperbudak oleh dosa. Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Keluarga sudah hidup dalam dosa, dan dosa itu telah membuat relasi keluarga dengan Allah menjadi rusak dan hancur. Karena dosa. Sehingga relasi keluarga dengan Allah menjadi rusak dan hancur. Kalau kita lihat Alkitab kepada kitab yang pertama, di situ kita melihat keluarga pertama yang diciptakan oleh Allah. Keluarga Adam dan Hawa. Di sana kita bisa melihat bagaimana ketika keluarga yang pertama itu jatuh dalam dosa, ada dampaknya. Apa dampaknya? Keluarga menjauhi Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8, ketika keluarga mendengar suara derap langkah Allah, suara yang tadinya begitu merdu, suara yang tadinya mereka rindukan, suara yang tadinya mereka sangat-sangat ingin dengar, tiba-tiba suara itu menjadi sebuah ketakutan bagi mereka. Alkitab mencatat manusia itu bersembunyi dari Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ada apa? Logo tadi baik-baik dengan Allah, tadi bersekutu intim, akrab dengan Allah, penuh sukacita bersekutu dengan Allah, tiba-tiba ketika mendengar derap langkah Allah, mereka ketakutan lalu bersembunyi. Keluarga itu menjauhi dan bersembunyi dari Tuhan. Bahkan keluarga itu berusaha untuk tutup aib dosanya dengan cara dan upayanya sendiri. Kejadian 3 ayat 7 Alkitab mencatat, ketika mereka sudah makan dan buah itu, mereka sadar mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara untuk dijadikan pakaian, untuk menutupi aib dosanya dengan cara dan upayanya sendiri, takut bertemu dengan Tuhan. Apa yang terjadi dengan keluarga itu? Keluarga itu yang tadinya hidup dalam berkat yang berkelimpahan, ditempatkan di Taman Eden, berkelimpahan berkat Tuhan. Tapi karena dosa, mereka akhirnya hidup di dalam kutuk. Dan di dalam kitab yang sama, Kejadian 3 ayat 24, keluarga itu akhirnya terusir dari hadirat Tuhan. Roma 3 ayat 23, keluarga kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya mengapa banyak keluarga hari ini menjauh dari Tuhan. Kenapa sekarang banyak keluarga tidak mempedulikan Tuhan? Kenapa hari ini banyak keluarga yang tidak takut akan Tuhan? Kenapa hari ini masih banyak keluarga yang tidak mau taat kepada kehendak dan pimpinan Tuhan? Malas beribadah. Malas berdoa. Mungkin kalau ditanya berapa kali berdoa dalam seminggu, mungkin tidak bisa lebih jumlahnya dari 5 jari tangan ini. Amin. Iya Pak Pendeta, kalau saya makan kalau pas makan saja. Itu pun kalau sudah kebelet lapar. Bapa kami yang di surga berkati makan ini. Haleluya. Amin. Malas berdoa. Berapa banyak keluarga yang malas membaca Alkitab. Sekarang teknologi canggih, Alkitab bisa diakses di HP. Setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, saya yakin pasti ada Alkitab di HP-nya. Amin. Persoalannya, dibaca atau tidak?
Wih, kalau TikTok, ya. Saya lihat bapak-bapak, ting, tung, ting, tung. Ya. Saya lihat bapak-bapak sudah ubanan, kuci hotak. Tapi begitu baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Berapa banyak keluarga yang seperti itu tidak tertarik untuk baca firman. Alkitab ada, Alkitab gampang diakses, tapi tidak pernah dibaca. Mazmur 1 ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu 1 tahun 1 kali. Amin. Salah cetak itu ya. Yang merenungkannya kapan? Siang dan malam, artinya setiap hari. Berapa banyak keluarga tidak peduli dengan hal-hal rohani, tapi justru senang melakukan hal-hal duniawi. Maunya Tuhan berkati saya, tapi tidak pernah mau tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Saya pernah membaca sebuah kalimat, doanya semenit, mintanya selangit. Berkati aku Tuhan, tapi tidak mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Relasi dengan Tuhan rusak. Berapa banyak keluarga yang hari ini cari Tuhan. Yang kedua, dosa telah membuat relasi bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dosa telah membuat relasi di dalam keluarga menjadi rusak dan hancur. Bukan hanya dengan Tuhan, di dalam keluarga sendiri relasi rusak dan hancur. Hubungan suami istri rusak dan hancur. Suami berselingkuh, suami bersinah dengan perempuan lain, bersinah dengan istri orang lain. Sebaliknya juga istri juga berselingkuh, bersinah dengan laki-laki lain atau suami orang lain, rusak. Saling mengkhianati satu dengan yang lain. Terjadi kawin cerai, suami menceraikan istrinya demi bisa hidup dengan perempuan lain. Demikian juga sebaliknya, istri ceraikan suaminya demi hidup dengan laki-laki lain, dan mereka pada akhirnya hidup dalam persinahan. Suami kecanduan miras, suami kecanduan narkoba, judi, game online yang menyebabkan keluarga mengalami krisis ekonomi. Sehingga apa yang terjadi? Memicu pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Relasi suami istri hancur. Bukan hanya itu, relasi orang tua dan anak juga hancur. Relasi dengan orang tua juga rusak. Orang tua tidak peduli dengan anak-anaknya, masa bodoh. Mau kau sudah mandi atau tidak mandi terserah. Mau kau sekolah atau tidak, saya tidak mau tahu. Orang tua tidak peduli dengan pendidikan moral dan intelektual anak-anaknya. Anak belajar tentang kasih pertama kali bukan dalam gereja. Di mana? Keluarga. Makanya ada satu lagu dulu, judul sinetron. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi di sana anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan moral. Dia melihat bapak mamanya sering keluar kata-kata kebun binatang. Saya pernah tinggal di satu keluarga waktu pertama kali selesai sekolah teologi. Mamanya marah sama anaknya. Masuk kamu, belajar, dasar anak setan kamu. Saya renungkan kalau dia anak setan, berarti mamanya sesama setan saling membicarakan. Ya. Tidak ada pendidikan intelektual anak-anaknya. Orang tua tidak peduli pergaulan anak-anaknya, tidak peduli. Orang tua tidak peduli dengan kehidupan rohani anak-anaknya. Nah, ke gereja lah, bapak sendiri nggak ke gereja.
Tak peduli dengan kehidupan rohani anak-anaknya. Anak-anak akhirnya melawan orang tua, tidak peduli terhadap orang tua, bahkan anak-anak pun tidak peduli terhadap Tuhan, hidup sesuka hati mereka. Berapa banyak anak-anak sekarang yang terluka batinnya. Terluka batinnya oleh karena orang tua gagal untuk memberikan contoh dan teladan kepada mereka. Sehingga mereka terjebak dengan pergaulan-pergaulan yang merusak. Relasi suami istri hancur, relasi orang tua dan anak hancur, relasi saudara bersaudara juga rusak dan hancur. Kejadian 4, Kain membunuh. Siapa Kain? Abang kandungnya. Siapa Habel? Adik kandungnya. Saudara bersaudara saling bermusuhan. Saudara bersaudara saling benci. Orang tua pilih kasih yang menyebabkan mereka saling benci satu dengan yang lainnya. Nah Bapak Ibu, inilah alasan yang menjadi alasan kenapa Tuhan harus hadir untuk selamatkan keluarga. Karena keluarga hidup dalam dosa. Keluarga dicengkram oleh dosa. Keluarga hancur rusak oleh karena dosa. Keluarga terancam binasa akibat dosa. Keluarga juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari ikatan dosa. Sehingga Allah sendiri, Dia harus turun untuk menyelamatkan keluarga dari kehancuran yang diakibatkan oleh dosa. Ini alasannya. Yang kedua, bagaimana caranya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Jawabannya masih kita lihat di dalam ayat 21 dan juga ayat 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus itu kata yang sama yang dalam bahasa Ibrani Joshua, Jehoshua. Biasanya orang tua kasih anaknya Yosua. Apa sih artinya? Artinya itu sama dengan nama Yesus. Yosua, Yesus, Jehoshua artinya Allah penyelamat. Allah juru selamat. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia juga Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Nah Bapak Ibu, berdasarkan 2 ayat firman Tuhan ini, kita bisa melihat dengan jelas seperti apa cara Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dari dosa. Itulah Allah menjadi manusia. Di sini kita lihat bahwa cara Allah itu hadir. Dia mengambil natur manusia. Dia menjadi manusia. Dan di dalam pribadi yang namanya Yesus. Dia yang akan menyelamatkan keluarga itu keluar dari dosa. Dia juga disebut Immanuel yang artinya dia menyertai keluarga. Untuk apa? Untuk keluar dari dosa. Keluar dari dosa, memulihkan keluarga, membaharui keluarga, melahirbarukan keluarga. Ini hanya mungkin pekerjaan daripada Tuhan saja. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Allah hadir di tengah-tengah keluarga untuk menyelamatkan keluarga kita dari dosa-dosa kita. Tak bisa kita menutup mata bahwa semua kita ini adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah, yang menyelamatkan, yang memulihkan relasi kita sebagai suami dan istri, relasi kita antara orang tua dan anak. Oleh sebab itu, Allah sudah hadir di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia datang untuk menyelamatkan keluarga kita dari dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, dalam peringatan Natal hari ini, mari kita sambut kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Sambut dia sudah datang. Dia tidak mau keluarga kita hancur. Itu sebabnya dia datang. Dia mengasihi keluarga kita. Serusak apapun keluarga kita, Tuhan bisa memulihkan keluarga kita. Itu sebabnya Yesus datang untuk memulihkan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 2 hal yang kita bisa lihat dari tema kita. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga.
Dia datang dalam satu pribadi. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Yesus Allah sendiri. Dia datang untuk menyelamatkan dan memulihkan keluarga kita. Menutup khotbah ini, saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari maju ke depan. Mereka akan menyanyikan sebuah lagu yang berisi belayan kasih sayang yang mereka rasakan dari orang tua mereka. Ya. Lagu yang berisi harapan-harapan yang baik dari orang tua mereka kepada mereka. Ya, mari silakan anak-anak maju ke depan. Ya, kita akan dengarkan nyanyian yang akan dikumandangkan oleh mereka. Nyanyian yang berisi cinta kasih Tuhan yang mereka rasakan melalui orang tua mereka. Nyanyian yang berisi bahwa aku bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang indah. Karena melalui papa mamaku, aku mengenal cinta kasih Tuhan. Kiranya pujian dari anak-anak ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mata ini memandang dunia.
kasih, bukan suatu kebetulan kami datang dalam ibadah Natal ini dan di dalam peringatan Natal di bulan-bulan ini Tuhan. Tuhan punya maksud dan rencana di balik tema ini. Bukan suatu kebetulan tema ini ada di tahun ini. Inilah kairos Tuhan, inilah waktu Tuhan. Tuhan mau memulihkan kami sebagai suami, sebagai bapa yang mungkin gagal di dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kami. Tuhan mau melawat kami sebagai istri, sebagai ibu yang gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan juga mungkin dan pasti datang melawat kami sebagai anak-anak yang kami sadar kami gagal juga untuk mentaati orang tua kami, dan mungkin menyimpan kebencian, sakit hati terhadap papa mama kami. Oleh karena kami melihat ketidakpedulian mereka terhadap kami. Tapi hari ini Tuhan melawat kami. Hari ini Tuhan mau memulihkan kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Serusak apapun keluarga kami, Tuhan bisa ciptakan baru menjadi indah kembali. Oleh sebab itu Tuhan menilik setiap hati yang hari ini menangis di hadapan-Mu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua yang menjerit sampai berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami. Kami pulang dari tempat ini, kami berdamai dengan Kristus, kami berdamai dengan suami, kami berdamai dengan istri, kami berdamai dengan papa mama kami ya Tuhan. Karena dengan demikian Kristus benar-benar hadir menyelamatkan dan memulihkan rumah tangga kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang melawat kami malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Putra Natal itu, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Ya, pada momen yang indah ini, kami dari guru-guru sekolah minggu ingin memberikan apresiasi buat anak-anak sekolah minggu kami. Karena setiap minggu, anak-anak sekolah minggu kami selalu kami berikan ayat hafalan. Dan itu juga tidak lepas dari peran orang tua yang selalu mengajar mereka untuk menghafal ayat hafalan mereka. Sehingga kami guru-guru sekolah minggu menilai di dalam tahun 2025 ini ada 5 orang anak-anak kami yang begitu semangat menghafal ayat hafalan. Oleh karena itu saya mengundang yang pertama anak kekasih kami, Karissa Ivana Sondang Sianipar, untuk maju ke depan. Yang kedua nilai tertinggi ialah Christopher Hasiholan Sianipar. Ini bukan karena anak pendeta ya.
tapi memang dilatih menghafal ayat hafalan sejak dini. Yang kedua, mana Christopher? Ini anak laki-laki ini memang luar biasa, larinya ke sana sini. Yang ketiga, anak kekasih kami Saron untuk maju ke depan. Mana ini Christopher? Ternyata ada di ujung sana. Yang keempat, itulah anak kekasih kami Alfa Nehemia. Silakan maju Alfa Nehemia alias Dado. Geser ke sini. Dan yang terakhir, anak kekasih kami Joshua untuk maju ke depan. Inilah kelima anak kekasih kami yang kami berikan apresiasi. Semangatnya luar biasa dalam menghafal ayat hafalan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat mereka. Kiranya ini juga bisa memotivasi orang tua untuk latih anak-anaknya sejak dini hafal ayat firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang guru sekolah minggu untuk dapat membawa bingkisan yang akan diserahkan oleh gembala jemaat Bapak Pendeta John Sianipar. Saya persilakan. Ya, anak-anak jangan lihat dari isinya ya, tapi inilah guru-guru sekolah minggu yang semangat melihat kalian semangat. Kiranya tetap semangat ya. Hafal ayat hafalan, lakukan dalam kehidupan kalian. Ya, kita beri aplaus dulu buat anak-anak yang kasih kita. Kiranya orang tua yang anak-anaknya belum berhasil, tetap semangat ajarin anak-anaknya untuk hafal ayat hafalan.